UTS Dasar IoT dan Aplikasi Industri. Judul Internet of Things, aplikasinya dalam era digital. Abstrak. Dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang internet, berkembang pesat. Pendidikan harus mengikuti perkembangan ini dengan memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Internet of Things atau biasanya disebut IoT menjadi topik hangat dalam revolusi industri karena mempengaruhi banyak proses industri dan kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan objek untuk terhubung melalui internet dan bertukar data secara otomatis tanpa perlu interaksi manusia secara langsung. Revolusi industri juga mengedepankan optimalisasi teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas secara teknologi, memudahkan kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Poin 1.1 Latar belakang. Poin 1.2 Rumusan masalah. Poin 1.3 Tujuan. Latar belakang. IoT dikenal sebagai Internet of Things, diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Sejak itu, banyak perusahaan telah mengadopsi IoT dalam pengembangan produk mereka. Para ahli meyakini bahwa IoT adalah the next big thing. Di bidang teknologi informasi secara umum, IoT memiliki potensi pengembangan dalam berbagai bidang, didukung oleh penggunaan luas internet di masyarakat dalam kerangka kerja penggunaan IoT. Operator mengatur penggunaan platform yang sesuai dengan aplikasinya untuk mengatur fungsi-fungsi yang digunakan oleh pengguna. IoT mempengaruhi mekanisme di berbagai bidang. Dalam era globalisasi ini, perkembangan internet mempengaruhi dunia pendidikan, membutuhkan media pembelajaran khususnya internet. Mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan internet untuk pembelajaran, mengakses informasi, mengirim tugas, dan menyampaikan materi. IoT memungkinkan pengguna internet untuk mendukung pembelajaran seperti dalam mata kuliah dasar sistem IoT. Revolusi industri keempat didorong oleh teknologi kontemporer, termasuk IoT yang menghubungkan banyak objek, individu, proses, dan data. IoT memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup di berbagai sektor, seperti kesehatan, kota pintar, pertanian, dan energi, dengan memberikan alat kepada pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik secara real time. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan konsep dasar IoT? 2. Apa saja aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? 3. Apa saja unsur-unsur pembentuk IoT? 4. Apa tantangan dalam IoT? 5. Bagaimana peluang dari IoT? 6. Bagaimana dampak positif dan negatif IoT? 7. Bagaimana cara kerja IoT? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar IoT. 2. Untuk mengetahui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Untuk mengetahui unsur-unsur pembentuk IoT. 4. Untuk mengetahui tantangan dalam IoT. 5. Untuk mengetahui peluang dari IoT. 6. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari IoT. 7. Untuk mengetahui cara kerja dari IoT. Kemudian bab pembahasan. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar IoT. Yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk IoT. Yang keempat, tantangan dalam IoT. Yang kelima, peluang dari IoT. Yang keenam, dampak positif dan negatif IoT. Dan yang ketujuh, cara kerja IoT. Pengertian dan konsep dasar IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang bertujuan memperluas manfaat konektivitas internet dengan menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor dan aktuator untuk memperoleh dan mengelola data secara independen. IoT memungkinkan kolaborasi dan tindakan mesin berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan sejak itu banyak perusahaan besar seperti Intel, Microsoft, dan Oracle telah mulai mengembangkan teknologi IoT. Potensi IoT sangat besar, seperti yang terlihat dalam contoh implementasi seperti kulkas pintar yang dapat memberitahu pemiliknya tentang stok makanan melalui SMS atau email. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Sektor pertanian. Pertanian juga terpengaruh oleh era revolusi industri yang memperkenalkan Internet of Things atau IoT dan Big Data. Meskipun perkembangan teknologi ini masih minim di Indonesia, penelitian di sektor pertanian khususnya pada irigasi menggunakan teknologi IoT. Artikel ini membahas penerapan teknologi IoT dalam sistem irigasi dengan membangun sistem kontrol sensor yang terintegrasi dengan microcontroller dan arsitektur jaringan komunikasi yang memungkinkan komunikasi dua arah yang efisien dan mudah diakses melalui aplikasi berbasis mobile. Penerapan IoT dalam pertanian dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan nutrisi tanaman, serta memonitor kondisi lingkungan yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Sektor energi. IoT memiliki aplikasi dalam pengawasan dan pengendalian pengguna energi di berbagai sektor, seperti smart grid, monitoring kualitas udara, smart home, otomasi sistem, dan smart meter. Integrasi perangkat dengan konektivitas internet memungkinkan pengendalian energi yang lebih hemat dan efisien, serta memberikan kemampuan akses dan manajemen jarak jauh melalui platform berbasis cloud. IoT juga berpotensi meningkatkan konsumsi energi terbarukan dan efisiensi energi, serta mengurangi dampak lingkungan dari pengguna energi. Sektor kesehatan. IoT telah diterapkan dalam kesehatan dan perawatan kesehatan dengan fitur-fitur seperti smart living dan smart home yang dapat membantu menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kualitas udara, serta pengembangan aplikasi dan layanan yang memperhatikan keamanan dan interoperabilitas. IoT dapat membantu meningkatkan efisiensi perawat kesehatan dengan memanfaatkan data real-time untuk pengembalian keputusan yang lebih baik. Sektor transportasi. IoT mengubah industri transportasi dengan teknologi seperti GPS canggih dan geofencing yang memungkinkan pemantauan lokasi dan pengiriman real-time. Teknologi ini juga mengoptimalkan rute transportasi dengan informasi real-time dari sensor dan kamera di jalan. Dengan IoT, bisnis transportasi dapat mengurangi biaya dan waktu, serta mengurangi emisi kendaraan untuk menetapkan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Unsur-unsur pembentuk IoT. IoT memiliki beberapa unsur mendasar yang membentuknya, termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, dan pengguna perangkat kecil. Kecerdasan buatan atau AI. IoT membuat mesin menjadi pintar dengan menggunakan teknologi AI, memungkinkan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya lemari es yang dapat mendeteksi persediaan susu atau sereal hampir habis dan melakukan pemesanan secara otomatis. Koneksi. IoT memberikan kemungkinan untuk membuat jaringan baru dan khusus IoT, tidak terikat pada penyedia utama, dapat digunakan dalam skala yang lebih kecil dan lebih murah. Sensor. Sensor menjadi faktor pembeda yang membuat IoT unik, memungkinkan peralatan berubah dari jaringan standar menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata sehari-hari. Keterlibatan aktif. IoT memperkenalkan paradigma baru untuk keterlibatan aktif dalam konten produk dan layanan. Perangkat lebih kecil. IoT memanfaatkan perangkat kecil yang semakin murah dan bertenaga untuk memberikan akurasi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang lebih baik. Tantangan dalam IoT. Internet of Things atau IoT menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghalangi manfaat dan potensinya, termasuk keamanan, privasi, interoperabilitas, hukum, peraturan, hak, dan masalah pada pembangunan ekonomi.
A. Keamanan. Banyak implementasi IoT menghadirkan tantangan keamanan baru dan unik yang harus diatasi dengan menjadikan keamanan produk dan layanan IoT sebagai prioritas tinggi. Perangkat IoT yang tidak aman dapat menjadi titik masuk potensial untuk kejahatan dunia maya. B. Privacy. Potensi penuh dari IoT bergantung pada perlindungan privasi individu. Aliran data dan kerahasiaan data pengguna harus dijaga dengan baik oleh perangkat IoT untuk memastikan kepercayaan dan keyakinan pengguna. C. Interoperabilitas. Interoperabilitas menjadi penting dalam IoT karena melibatkan banyak objek dan pengguna yang terhubung. Sistem IoT harus mampu bekerja sama antar jaringan untuk membentuk ekosistem IoT yang efektif. D. Hukum, peraturan, dan hak. Pengguna perangkat IoT menimbulkan banyak pertanyaan hukum dan peraturan baru serta memperkuat masalah hukum yang berkaitan dengan internet. Namun kemampuan kebijakan dan hukum untuk mengatasi tantangan IoT seringkali terbatas oleh laju perubahan teknologi yang cepat. Masalah pada ekonomi dan pengguna. IoT menjanjikan manfaat sosial dan ekonomi yang besar, termasuk pada bidang pertanian, perawatan kesehatan, industri, dan pengelolaan lingkungan. Namun, tantangan implementasi di daerah tertinggal termasuk kesiapan infrastruktur, insentif pasar, keterampilan teknis, dan sumber daya kebijakan juga perlu ditangani, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peluang Internet of Things. Internet of Things atau IoT memberikan peluang dalam menyediakan sistem sensor nirkabel yang berdaya rendah, memudahkan bisnis dalam menggunakan teknologi yang mudah, murah, dan dapat diakses dari mana saja. IoT juga menyediakan konektivitas yang tinggi dan luas, memudahkan bisnis dalam menggunakan teknologi yang terkoneksi dengan pihak manapun di mana saja. Proliferasi smartphone berbasis IoT yang terjangkau telah merevolusi komunikasi dan menciptakan budaya berbasis data di Indonesia, menyatukan orang-orang dan berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan IoT menjadi alat yang ampuh untuk pengambilan keputusan bisnis dengan mengumpulkan data dari berbagai elemen, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi pengambilan keputusan. Menurut survei Litbang Kompas pada Juni 2022, konsumsi media digital dominan pada kelompok usia di bawah 35 tahun, dengan preferensi terhadap media sosial daripada media mainstream. Aplikasi otomatisasi kantor berbasis IoT banyak digunakan, menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi proses penyelesaian. Pengguna teknologi IoT juga memungkinkan satu karyawan melaksanakan beberapa tugas untuk karyawan lain dengan efisien, meningkatkan produktivitas dan hasil. Untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak bisnis beralih ke usaha online yang lebih menguntungkan dan kurang beresiko, seperti jasa SEO, pengembangan web, penulis lepas, desainer grafis, fotografer, animator, dan videografer. Dampak Internet of Things. 1. Dampak positif era digital meliputi informasi menjadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses. Tumbuhnya inovasi yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkannya pekerjaan. Berkembang media massa berbasis digital pada media elektronik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan dan pembelajaran berbasis online, bisnis, dan menggunakan aplikasi yang terhubung pada situs toko online. 2. Dampak negatif era digital. Peluang pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai dampak akses mudah ke data, melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu jangka pendek. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan tindakan pidana kejahatan siber. Tidak membuat teknologi
informasi sebagai media belajar menjadikan seseorang menjadi semakin individualis, tidak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Peran sumber daya manusia semakin tergantikan oleh teknologi mesin. Cara kerja Internet of Things. IoT bekerja dengan memberikan alamat IP pada setiap benda untuk terhubung dengan internet. Kemudian dipasang sensor untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, benda dapat mengolah dan berkomunikasi dengan benda lain yang terhubung dengan internet, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Teknologi voice company dan dapat dimanfaatkan di masa depan untuk mengontrol peralatan kantor. IoT memiliki potensi untuk menghubungkan banyak benda melalui internet. Namun, arsitektur yang fleksibel masih perlu dikembangkan. Elemen IoT seperti RFID, PSN, dan WPAN memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pengiriman data. Perusahaan seperti Waymo, Revolve, dan SmartThings menawarkan solusi untuk memantau dan mengendalikan perangkat cerdas. Penggunaan single board computers atau CBCS dan sensor juga populer dalam mewujudkan produk IoT. Proses implementasi IoT melibatkan pengumpulan, analisis, dan pengguna data untuk mengambil keputusan. Kesimpulan, Internet of Things atau IoT adalah teknologi mutakhir yang pada dasarnya mengacu pada jaringan perangkat dan sistem di seluruh dunia yang saling terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan kontrol antar perangkat tanpa kabel dan berbasis wireless. Teknologi ini melibatkan penggunaan sensor dan perangkat lunak untuk tujuan komunikasi, kontrol, dan pertukaran data. IoT memiliki kaitan erat dengan konsep mesin to mesin M2M yang mengarah pada penggunaan perangkat pintar atau smart device yang dapat membantu manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Dalam tulisan ini saya membahas konsep aplikasi, unsur-unsur, tantangan, peluang, dampak, dan cara kerja Internet of Things. Saya juga menggarisbawahi bahwa IoT menjadi topik penelitian yang terus berkembang di berbagai bidang. Harapan saya adalah adanya penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas pemahaman tentang IoT. Secara bertahap, IoT telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari kita, memudahkan dan meningkatkan kenyamanan melalui berbagai aplikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, energi, manufaktur, industri, transportasi, dan pendidikan, pemerintahan, pertambangan, dan lainnya. Kami juga menjelaskan beberapa aplikasi IoT dalam artikel ini. Dalam waktu yang akan datang, IoT diharapkan akan terus membawa perubahan signifikan dan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih terhubung dan lebih cerdas. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.